pagi ini kami diberi kesempatan untuk sebenarnya ini training sih Pak ya, training karena kami belum pernah demo nih di Sungai Jelai. Gitu. Kalau di HHK yang Sungai Bila sudah, sama GCM sudah, Salonok ya kan. Nah, jadi kami mau perkenalkan dulu nih Pak ya. Jadi Pampro ini Pak ya, untuk ukurannya itu pada umumnya sama seperti aluminium ya. Ukuran 34 nomor 1, ukuran 38 nomor 2, dan ukuran 43 nomor 3. Nah, itu untuk diameternya sama lah. Kemudian untuk kelebihannya ini Pampro ini ringan Pak, karena terbuat dari karbon grafit. Contoh karbon grafit apa sih? Contohnya di barang-barang sekitar kita, contohnya itu seperti joran pancing, raket badminton, kemudian sepeda ringan, ya. Kemudian dipakai di industri pesawat terbang. Jadi memang bahannya karbon grafit ini ringan dan kuat, gitu. Kemudian spek lainnya selain ringan, ini tahan lama Pak. Ya, ringannya itu kalau presentasi ya 30% lah, lebih ringan dari aluminium. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita timbang ini 1 meter ini beratnya 400 gram. Tinggal kalikan nanti berapa meter. Gitu. Jadi itu Pak ya, ringan, ya, kuat. Kemudian kalau patah bisa disambung lagi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa lifetime-nya lebih panjang dari aluminium. Ya, bukan berarti Pampro ini ketika jatuh ini langsung patah, enggak. Ketika jatuh ya tertimpa tunggul paling memar. Nah, memar itu nanti kita atasi dengan lem. Kita olesi lem itu. Nah, kalau patah pasti patah Pak. Tertimpa pelepah buah pasti patah ya kan. Aluminium pun kalau nggak bengkok ya patah. Kita sambung lagi bisa. Gitu. Kemudian selanjutnya Pak ya. Dulu kita masih klem luar, sekarang kita pakai klem dalam. Lebih memudahkan lagi Pak ya. Jadi dulu naik turun. Sekarang pakai klem dalam. Sudah ringan dibantu klem dalam. Jadi kerjanya jadi lebih cepat. Nah, ini karet nih Pak. Ya, karet industri. Ya. Seperti ini cara kerjanya sama Pak, klem dalamnya. Ya. Dia ngunci setengah, ngelok setengah, buka setengah. Kemudian ini lifetime-nya Pak ini bisa 6 sampai 8 bulan. Baru aus. Dan ketika aus Bapak bisa order ini aja. Ini paling 20-30 ribu. Ini aja. Nah, ininya masih awet. Itu bahan yang putihnya itu apa? Ini plastik. Kemudian gini, problem lainnya biasanya kalau sudah dipakai sebulan 2 bulan, dia itu akan nguncup ininya Pak, lama-lama. Nah, untuk cara mengatasinya gampang Pak, ditaruh di pipa yang satu ya. Dipanasi atau dipanasi matahari ya, pakai korek boleh dipanasi. Kalau udah panas, harus diamkan kan, nanti dia kembali elastis lagi dia. Nah, baru dipasang lagi. Biasanya ada kasus seperti itu terjadi. Nah, kemudian Pak ya, untuk pool ke pool masuknya ya, itu disisakan 60 cm. Nah, kadang kita nggak tahu di lapangan pas narik seperti ini bisa sampai sini nih. Itu yang menyebabkan patah. Jadi kita tandai ini warna merah. 60 cm hitungnya dari sini ke sini. Gitu. Kemudian nih Pak, ya, bawahnya lagi sebenarnya kita ada dilengkapi sama penutupnya nanti yang warna hitam. Ya. Jadi kalau ya, nah udah order segitu, nah gini kombinasinya kalau di sini Pak. Jadi 6, 3 meter. Nah 3 meter ini bawahnya itu pakai klem. Jadi nanti yang main pipa nomor 1, 2. Ya, di sini menyesuaikan. Atau Bapak mau ulur. Sebenarnya di sini juga sama Pak. Ini harus 60 cm. Nanti di sini ada tandanya juga. Nah misalkan nggak sampai 15 meter nih, cukup 12 kita masukkan aja Pak, kunci. Jadi yang 3 meter ini selalu ngikut Pak. Ya. Biasanya dilepas tertinggal hilang Pak. Nah, jadi selalu ngikut. Nanti di sini juga ada penutupnya lagi Pak. Nah, biar nggak masukkan tanah. Gitu. Ya. Kemudian kami lengkapi dengan pisaunya Pak. Ya, namanya Problet. Jadi dia pakai holder seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini udah tajam dari pabrikan Pak. Jadi nggak perlu diasah lagi. Ya, nggak perlu diasah lagi. Ya, jadi bodinya sama matanya sudah lampir. Bodinya lampir ya, sudah dari pabrikan sana, matanya sudah ditajamkan. Bukan berarti tajam selamanya Pak. Ya, untuk
untuk customer yang sudah pakai nih, reviewnya saya tanya-tanya, ada yang seminggu sekali ngasah, ada yang 3 hari sekali ngasah. Ya, gitu. Untuk pengasahnya ya cukup lama kan. Gitu. Untuk bentuknya mungkin Bapak nanti bisa, ada yang beda-beda sih Pak pemanen. Ini ada yang bilang kependekan, ya kurang panjang, nanti boleh dicoba. Gitu. Karena kami nggak bisa apa ya, nggak bisa inilah sesuai request pemanen saja. Ya, ada yang pemain itu kan, ini kan gini dia kan. Ya. Ada yang pengennya kayak gini kan. Ya, Berarti dia bawaan pit apanya dari gini aja gitu ya. ya dari gini. Tapi karena banyak masukan nih Pak, ini kurang panjang Pak, dipanjangi segini, gitu. Jadi kami akan improve lagi, akan dipanjangi lagi nih kayak gini. Gitu. Tapi selama ini apanya? Komennya dari yang sudah pakai Pak, itu masih positif. Karena dia suka ketajamannya Pak. Dan ini sebaiknya Pak jangan diasah lagi nanti. Bodinya dibiarkan seperti ini. Karena kalau diasah terus ini tipis lama-lama. Nanti amplas yang mana? Amplas, mainnya amplas benar. Amplas halus. Ya, batu asa. Gitu. Nah, ini nanti Pak, ini ada apa? Pengunci ya, pengunci holder gitu. Dicoak seperti ini ya. Nanti holdernya disesuaikan. Nah, seperti ini. Ini holdernya ngunci di sini kan, baru ditakut lagi Pak. Gitu. Belum ada terjadi kasus loss Pak untuk holder ini. Ya, jadi klaimnya mana Pak? Nah, ini harus ada belahan, sebenarnya ada belahan nih. Iya, sebenarnya belahan. Belahannya 6 cm. Iya. Manual lah ya. Manual. Nah, nanti ini dimasukkan gitu kan. Dimasukkan sini Pak. Nah, tinggal seperti ini. Dimasukkan sampai full kan. Baru dikencangin. Jadi nggak perlu pakai pasak kayu lagi. Misalkan nih Pak, misalkan si pemanennya, oh Pak saya nggak mau pakai egrek ini terlalu pendek dan lain-lain, bisa pakai egrek mereka sendiri. Tetapi harus di sini dikasih cincin. Ya, kasih cincin bekas pipa aluminium. Ya, sekitar 3 cm lah, supaya si pamro ini nggak sampai retak. Tetapi kadang ada yang gini Pak, mereka pakai egrek mereka, tetapi beratnya terlalu berat. Ada yang egrek berat 1 kilo tuh Pak. Nah karena ini udah ringan kan, nah pas panen itu atasnya terlalu berat, jadinya ada kasus patah juga. Gitu. Kalau masih di bawah 1 kilo oke aja sih Pak, aman aja itu. Biasanya ada egrek kan terlalu memang berat. Kadang ada yang pemanen pakai di sini dikasih selongsong itu loh Pak, bilas. Ya, selongsong terus ada baut 2 tuh. Ya. Ada yang seperti itu berat ya. Karena mereka pakai aluminium, ini kan Pampro. Tapi mudah-mudahan Pak kedepannya dengan request daripada pemanen itu Pak, ini dipanjangi lagi, ini nanti cepat keluar Pak. Ini bisa sepaket. Tapi untuk tinggi 12 meter masih oke Pak. Responnya ya, respon yang saya tanya-tanya masih oke. Ya, nah. Kemudian Pak ya, ini satu setnya lah, satu set seperti ini. Nah, kemudian untuk cara sambungannya kita ada caranya Pak ya, menggunakan lem ini Pak, lem epoksi, ya Avian. Ini ada 2 jenis, ya resin dan hardener, 2 jenis. Produk untuk epoksi ini sebenarnya banyak. Dia ada yang di sini warnanya hitam, ya. Ada yang warna hitam, ada yang kayak lem kapal gitu. Itu nggak bisa buat Pampro. Jadi memang harus seperti ini. Resin dan hardener kalau dibuka ini Pak ya, lemnya bening warnanya. Yang satu bening, yang satu agak kuning-kuningan. Ya. Pernah ada kejadian mereka pakai dibilangnya lem perahu ya, lem kapal. Persis seperti ini Pak, tapi warnanya di sini hitam. Lem sepatu bisa. Nah, gitu. Jadi kan dari jutaan benang nih dirajut gitu Pak, pakai mesin kan. Nah, untuk merekatkannya itu pakai resin. Makanya si Pampro ini cocok dengan lem ini. Ya. Misalkan nih pipa nomor 1 patah, kebanyakan kejadian pipa nomor 1 ya Pak ya. Ya. Nomor 2 oke lah ada tapi jarang gitu. Ketika nomor 1 patah Pak, ya misalkan ini jadi 2 gitu. Misalkan tertimpa nih pasti remuk dulu Pak ya, remuk dulu, ya kan. Di sini pakai amplas, ya sudah bersih pasti ini banyak tanah itu. Nah, sudah bersih, kita ada sediakan sambungannya. Sambungannya memang khusus Pak. Waktu beli pengorderan itu nggak ada sambungannya ini. Makanya kita sarankan itu di stokkan ya, mungkin 30%-nya lah. Sambungannya ini khusus, panjangnya harus 60 cm, diameternya lebih kecil dari diameter yang patah.
gitu 60 cm ya. Baru lem. Ya, baru ini diamplas dulu, Pak, karena ini ada lapisan lilin. Masih kilat-kilat. Biar agak Kalau keset. dilem nggak rekat. Diamplas, lapisan lilinnya hilang ya. Keset Kita Iya, tandai dulu. pisit kalau bilang. 30 bagi 2. Tandai pakai spidol gitu kan. Kita campur lemnya 1:1. Secukupnya lah. Iya. 1:1 lah. Karena untuk lem satu kan nggak banyak. Kita lem gini, Pak, ya. Kita lem, lalu kita masukkan. Cara masukkan lemnya tuh pelan-pelan, Pak. Jangan apa? Asal dorong. Jangan asal dorong. Ah, Kalau asal dorong seperti ini misal, habisnya. lemnya itu nggak masuk. Nggak merata. Jadi memang harus pelan-pelan. Jadi nanti lemnya itu netes-netes. Diputar gini, diputar sampai ketemu di tanda tadi 30. Cantik. Nah, setelah satunya sudah terpasang, misal sudah terpasang nih 30. Baru satunya lagi, Pak. Ini tunggu sekitar 5 menit lah. Agak kering sedikit. Jadi lemnya itu nggak langsung kering, Pak. Lemnya nggak langsung kering. Jadi agak kering sedikit kan. Baru kita oleskan satunya lagi. Oleskan satunya, tetapi sini jangan dulu buat pegangan tangan kita gitu. Ya kan? Nanti ketemu pak seperti ini. Nah, di sini ada rongganya nanti. Nah, rongga ini kita tutup pakai lem. Apa ini? Nah, nanti kalau sudah kering, biasanya ini masuknya ini susah. Kita amplas lah, ini agak jendol sedikit nanti, Pak. Lemnya, bekas lemnya lah, atau dikikis pakai cutter gitu. Sama aja ya. Diamkan semalam. Kita nyambung sore hari nih. 13. Diamkan semalam, paginya sudah bisa dipakai. Itu udah kenceng itu, Pak. 85. Dan untuk cara pengelemannya ini, Pak ya, itu kalau bisa jangan kena media air. Maksudnya gini, tangan Bapak basah. Bekas itu tangan, atau ketika hari hujan. Nggak masalah sih hari hujan di dalam ruangan gitu kan. Tapi lemnya jangan kena air gitu maksud saya. Nanti nggak rekat. Itu untuk sambungan yang nomor 1. Ketika nomor 2 patah nih, Pak, kita sambungannya menggunakan sambungan luar supaya si pipa 1 ini bisa masuk ke pipa nomor 2. Ya, sambungan luar sama saja sih, Pak, panjangnya 60 cm, cuman diameternya lebih besar. Kalau sambungan luar tuh menggunakan pipa yang nomor 3. Ini panjangnya tetap 60 cm ya. Caranya juga sama. Cuma ini di luar. Kalau yang pertama kan di dalam nih, ini di luar. Jadi nanti pipa yang patah dimasukkan ya. Sama juga 30 yang sebelahnya tadi dimasukkan juga menggunakan lem itu, Pak. Ya, patah saya nggak perlu juga dimasukkan lain ya. Iya. Dan ini udah pasti kuat, Pak, nanti. Kalau pipa nomor 1 yang sudah disambung tadi tuh, kalau jatuh lagi dia nggak akan patah lagi karena udah terdobel 2. Lebih kuat. Gitu. Kalau nomor 3 jarang sekali, Pak. Jarang banget, Pak. Iya. Itu sih, Pak, untuk Pampro. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Kita langsung praktek aja, Pak. Itu udah datangnya tuh. Oh iya, boleh. Udah putar nggak dia masuk? Oh dia udah ini ya. Tarik terus. Dalam. Panjangnya. dia. Butuh dia. Wih, 6 meter kali 6-nya itu. Padahal gitu juga yang putih. Oh iya, Pak, kemudian gini, kita ada sambungan arjen. Ketika terjadi patah di lapangan kan kita nggak mungkin ngelem nih, Pak. Nah, kita ada sambungan arjen nih. Ya. Buat Berarti improve untuk figur-figur yang apa itu? ya. Mana apanya ini? Ini dulu yang paling utama. Mana gergaji Ordoyo? Ada pak. Aduh. Masa mau dibawa ke workshop bentar kan? Niki. Gergaji dulu. Ada, kami ada. Gergaji itu. Aduh, besok Ferdan lagi. Berarti 10-nya belum ada bulan. Ah. 6. Semuanya masih. Belum ada ya? Satu set ini berapa harganya kemarin? 3 juta. 3.700.000. Udah sepeda motornya karyawan ini. Mahal juga ya. Karena karbon tadi itu ya. Bahannya. Betul itu, Pak. Tapi di CB dulu nggak segitu harganya. Di CBI enggak. 2.100.000 saya tahu. Enggak sepanjang ini. CBI itu kombinasi A30. A30 Ya, Tapi ini ya yang apa itu yang lubangnya tidak. Oh, ini beda lagi. beda. Ini kan 663. Kalau di CBI itu kalau nggak salah ya, dia sambungan dulu 3 meter atas, terus 6 meter kalau nggak salah. Bawah itu dia agak Kecil. Iya. Atasnya bisa Mana? Kau yang ngekrek. Bun. Naon, Pak? Enggak langsung bapak tanda aja. Kan di 25 itu ada satu. Kunaon.
Berapa senti, Pak? 6 cm, Pak. Oh, 6 senti. Ada apa itu? Oh, bah. Meteran.